ya kita harus bisa memanfaatkan kualitas ini. Oh gitu. Pokoknya setelah jabat tangan dengan ketua umum. Melihat gimana timnas Indonesia sekarang ini, tentu saja kita sebagai pendukung sangatlah happy. Terlebih sekarang, banyak pemain Indonesia yang memiliki karir bagus di Eropa seperti JIZ, Kelvin Verdong, dan lain-lain. Ya, kehadiran para pemain keturunan lewat jalur naturalisasi memang membawa perubahan nyata pada permainan dan kualitas timnas Indonesia era sekarang. Perkembangan pesat yang dialami oleh skuad Garuda saat ini, selain menghasilkan prestasi dan sejarah baru buat Indonesia, ternyata juga para punggawa Garuda ketiban banyak berkah atas ini. Ya, tidak hanya banyak digandrungi oleh pecinta sepak bola tanah air, tapi nilai jual mereka nyatanya juga ikut naik. Nah, berdasarkan transfer market per Juni 2024, sebagian pemain timnas Indonesia menghadapi lonjakan nilai jual ataupun harga pasar yang signifikan. Nilai pasaran timnas Indonesia saja di kala ini mencapai 12,70 juta euro atau setara dengan 215 miliar rupiah. Tidak hanya berkat performa apiknya di timnas Garuda, aspek lain semacam usia sampai tren pemberitaan si pemain juga mempengaruhi lonjakan nilai pasarnya. Pergantian ekstrem nilai jual tersebut pun lalu berefek pada klub pemiliknya, di mana klub-klub besar juga mendapatkan untung besar berkat pemainnya bergabung ke timnas Indonesia. Ya, mulai dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers atau klub yang diperkuat oleh Justin Hubner menjadi salah satu klub yang bak ketiban durian runtuh. Berdasarkan informasi dari transfer market bertepatan pada 12 Juni lalu, nilai jual Justin Hubner melambung besar sampai menggapai 6,8 miliar rupiah, padahal di awal tahun ini masih di angka 3,48 miliar rupiah. Dan karena inilah Wolverhampton Wanderers juga bisa dapat untung besar bila menjual Hubner ke klub lain sehabis masa peminjamannya berakhir pada Desember mendatang. Nah, tak jauh berbeda dengan Justin Hubner, Ivar Jenner juga ikut menghadapi peningkatan nilai jual yang cukup signifikan. Nilai jual Ivar Jenner pada 12 Juni lalu melonjak sampai menggapai angka 6,8 miliar rupiah, sementara pada bulan Januari lalu nilai jualnya cuma 5,21 miliar rupiah saja. Selain Hubner dan Jenner, nilai jual Kelvin Verdong juga langsung mengalami peningkatan semenjak mendarat ke Indonesia pada 31 Mei lalu. Ya, mengutip dari laman transfer market, nilai jual Verdong di kala ini mencapai 43,45 miliar rupiah, di mana angka tersebut meroket ekstrim dibandingkan pada bulan Maret yang masih berada di angka 31,7 miliar rupiah. Kemudian di Liga Italia, Venezia tercantum sebagai klub yang merasakan imbas dari peningkatan nilai jual JIZ. Nilai jual Bang Joy naik ekstrem per bulan Juni menjadi 43,45 miliar rupiah, sementara itu pada bulan Maret sebelumnya, nilai jual JIZ cuma 24,33 miliar rupiah. Tentu peningkatan nilai jual JIZ sebanyak 2 kali ini berefek pada keuntungan besar untuk klub pemiliknya, Venezia FC. Ya, keuntungan signifikan yang dirasakan oleh klub-klub besar Eropa tadi jelas tak lepas berkat adanya pemain keturunan yang berkiprah bersama skuad Garuda. Selain beberapa nama yang udah disebut tadi, kiper timnas Indonesia Marten Pas juga seakan mengharumkan nama Indonesia atas peningkatan harga pasar yang dialaminya per Desember ini. Sebelumnya, Pas ditaksir oleh transfer market senilai 26,7 miliar rupiah per Juni lalu, namun kini nilai pasar Marten Pas pun meningkat ke angka 31,29 miliar rupiah, yang artinya kiper berusia 26 tahun itu mengalami peningkatan harga pasar sekitar 5 miliar rupiah. Nilai tersebut pun juga menjadi harga pasar tertinggi Marten Pas sepanjang karirnya, apalagi jika menilik kiprahnya, kiper FC Dallas ini benar-benar berhasil menghidupkan kembali nilai pasarnya hingga menyentuh angka teraktual di bulan ini.
Nah, diketahui cara menentukan nilai pasar adalah mempertimbangkan berbagai aspek dari sang pemain, meliputi performa, pencapaian, hingga usia. Martin Paes sendiri telah melahap penampilan rutin bersama FC Dallas dalam musim kompetisi ini, di mana pemain 26 tahun tersebut mencatat 30 caps dari 37 pekan pertandingan di Major League Soccer. Sementara ketika memperkuat timnas Indonesia, Martin Paes telah memegang 6 caps selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka tak heran jika harga pasar dari Martin Paes meningkat hingga menyentuh nominal tertinggi di saat ini. Ya, melihat apa yang terjadi pada hampir sebagian besar punggawa Garuda keturunan yang benar-benar sukses melanjutkan karirnya usai bergabung bersama timnas Indonesia, tak heran kalau banyak pemain berdarah campuran lain pun berbondong-bondong untuk mengungkap minatnya pulang membela tanah leluhur. Hal itu juga terjadi pada pemain berdarah Belanda Indonesia Jordi Weerman yang sempat menolak untuk menjadi WNI, namun berubah pikiran dan siap untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ketertarikannya itu pun juga langsung membuat pemain berusia 25 tahun tersebut berharap bisa segera bergabung ke skuad Garuda pada Maret tahun depan. Apalagi Jordi Weerman yang kini berkostum Madura United sudah merasa seperti orang Indonesia. Nah, menyoal minat Jordi ini, menurut laporan media Belanda, Jordi Weerman sudah memiliki beberapa surat yang diperlukan untuk mengurus proses naturalisasi, dan dengan dirinya yang bersyarat jika dinaturalisasi menurut aturan FIFA karena neneknya memang berasal dari Indonesia. Ia dipercaya bakal jadi amunisi baru di skuad Ahsan Sintayong guna melakoni sisa laga di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, harapannya kalau memang benar Jordi bakal merapat ke timnas tahun depan, semoga saja ia bisa nyetel sama skema coaching dan rekan-rekannya di skuad Garuda. Tak bisa dipungkiri dengan pengalamannya yang telah banyak berlaga di kompetisi Belanda juga, tentu menjadi modal berharga baginya buat menambah balance lini tengah timnas. Nah, di lain sisi bertambahnya kekuatan skuad Garuda senior yang diproyeksikan di babak kualifikasi Piala Dunia, kiprah tim muda Garuda di ajang Piala AFF kini juga tengah ramai dihujat oleh netizen tanah air. Ya, hasil kurang memuaskan di laga kandang kemarin membuat skuad Ahsan Sintayong di ajang ini menjadi cemoohan publik dan diragukan bisa berbicara banyak. Tapi meski begitu, punggawa senior Martin Paes memberikan pesan pada para juniornya untuk tak mudah berpuas diri dengan hasil positif yang baru didapat, seperti saat matchday pertama lawan Myanmar lalu. Ya, kiper FC Dallas itu juga menyoroti bagaimana hujatan demi hujatan yang terlontarkan dari netizen tanah air yang kecewa akan penampilan tim Garuda di Piala AFF. Melihat ini, Martin Paes pun memberikan semangat dan motivasi bahwa hal-hal seperti kritik dan hujatan adalah hal yang wajar diterima oleh seorang pemain profesional. Ya, kiper berusia 26 tahun itu juga mengingatkan para juniornya bahwa perjalanan tim Ahsan Sintayong dalam Piala AFF masih panjang, sehingga mereka tak boleh loyo dan menyerah begitu saja.